Saudara-saudara, ketika kita berkata bahwa orang Katolik sembah patung, kita nggak salah mengatakan itu. Seringkali ketika kita mengatakan bahwa orang Katolik sembah patung, mereka akan menyangkal dengan mengatakan bahwa kami nggak menyembah patung, kami hanya menghormati dulia kepada Satu Santa dan hiperdulia kepada Santa Maria, penghormatan yang paling tinggi. Kalau sembah itu kami hanya berikan kepada Allah, namanya itu latria begitu. Itulah bantahan yang klasik ya dari Roma Katolik. Dan sekali lagi di video ini, saya akan berikan argumen yang akan sulit dibantah dengan clear dan bahkan gak bisa dengan bantahan seperti itu. Yang akan terjadi, argumen bantahan mereka ketika menanggapi video saya ini adalah mereka akan menyerang balik kita dengan macam-macam hinaan atau ad hominem. Mari kita mulai. Saudara-saudara, dalam Alkitab, saudara, ada sebuah kisah di mana Petrus disujud oleh seorang perwira Romawi. Bagian itu terdapat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 25-26. Kita lihat ayatnya seperti ini ya. Ketika Petrus masuk, Cornelius datang menyambutnya, lalu sujud di hadapannya dan menyembah dia. Tetapi Petrus menegakkan dia sambil berkata, "Bangunlah, aku ini, ya Petrus, aku ini hanya manusia saja." Narator dalam teks itu, saudara-saudara, kalau kalian lihat itu menggunakan kata proskinesen. Kata ini adalah bentuk aoris dari kata proskineo. Kata proskineo itu secara literal itu berarti satu sikap ya, bersujud, membungkuk, atau menyembah. Sebuah tindakan fisik yang menunjukkan rasa hormat yang dilakukan bisa kepada manusia, tapi juga kepada Allah. Dalam Perjanjian Baru, saudara, kata ini dipakai beberapa kali. Di saat seseorang menyembah Allah, dalam Matius 4 ayat 10, juga pernah dilakukan kepada Yesus atau menyembah Yesus dalam Yohanes 9 ayat yang ke-38. Nah, bahkan ini pernah terjadi dilakukan kepada manusia atau bahkan malaikat yang seringkali dalam narasi-narasi Alkitab itu ditolak. Ya, contohnya Yohanes sujud menyembah malaikat dalam Wahyu 22 ayat 8-9 dan ditolak oleh malaikat itu. Dan juga di kisah yang kita sedang dalami sekarang. Saudara, yang harus kalian perhatikan itu adalah kenapa narator menggunakan kata sujud. Ya, sujud menyembah dalam teks ini. Sebelumnya, dalam ayat pertama dan 2, narator Kisah Para Rasul ya, penulis Lukas itu, dia sudah menggambarkan Cornelius ini sebagai orang yang saleh dan takut akan Allah. Allah di sini Allah Yahweh. Ya, jadi dia orang Romawi yang mengenal Allah Israel, yang menyembah Allah Israel. Dia juga saleh, banyak memberi sedekah dan senantiasa berdoa kepada Allah. Artinya, Cornelius adalah penyembah Allah Israel. Walaupun saat itu dia masih belum mengenal Injil Yesus Kristus secara penuh. Dia adalah seorang yang boleh kita katakan sebagai orang yang masih mencari kebenaran. Dan ketika malaikat menampakkan diri kepada dia, malaikat itu menyuruh dia untuk bertemu dengan Petrus. Coba kalian bayangkan bagaimana perasaan Cornelius. Malaikat menyuruh Cornelius bertemu dengan Petrus. Sepenting apakah Petrus ini? Ya, bisa kita katakan ya, bagi Cornelius mungkin Petrus dia anggap saat itu sebagai utusan surgawi, orang suci, orang kudus, santo begitu. Makanya saat Petrus datang, Cornelius bersujud sebagai bentuk penghormatan rohani yang ekstrim. Bisa jadi dia takut, ya, dia kagum, dia bahkan terharu, itu semua bercampur jadi satu. Saudara ingat, saudara, yang dilakukan Cornelius itu, dia bukanlah menyembah Petrus sebagai Allah, bukan. Dia nggak lagi latria di situ. Dia lagi dulia, ya. Dia sujud karena rasa hormat yang mendalam. Dia kenal Allah Israel kok, dan dia tahu Allah Israel melarang menyembah Allah selain Allah Israel. Jadi itu pasti bukan latria, itu adalah dulia. Cornelius tahu persis Petrus bukan Allah. Cornelius tahu hanya Allah yang layak disembah. Bahkan dalam budaya timur dekat kuno, termasuk Romawi dan Yahudi, ya,
Sujud itu bisa dilakukan kepada raja, nabi, imam, atau orang suci sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan. Dan sebagai perwira Romawi, Cornelius ini sudah terbiasa sebenarnya dengan sistem hierarkis dan otoritas, ya bahkan ajaran-ajaran atau pemahaman yang mungkin dia kenal sebelum dia mengenal Allah Israel. Dia menganggap raja sebagai dewa dan memang harus disujuti begitu. Jadi ya bisa kita katakan menurut Cornelius, sikap itu sebenarnya wajar dalam budayanya, dalam tradisinya. Itu bukan menyembah Petrus, tapi bentuk penghormatan yang sangat mendalam. Tapi saudara coba lihat, Petrus menolak dirinya diperlakukan seperti itu. Meskipun Petrus tahu itu adalah hal yang wajar dalam budayanya saat itu. Petrus bilang apa? Bangunlah, aku ini hanya manusia. Jadi dia bukan manusia supernatural, bukan manusia yang berbeda dengan si Cornelius ini, sama kok gitu. Petrus juga tahu bahwa dirinya bukan Allah, ya. Coba kalian berpikir secara sehat, saudara. Kalau kalian yakin bahwa Roma Katolik itu adalah kekristenan mula-mula, bentuk kekristenan yang bersumber dari ajaran para rasul, bagaimana mungkin Petrus akan menerima praktek sujud di hadapan patung manusia? Sedangkan sujud di hadapan diri Petrus secara langsung sebagai Petrus adalah manusia, Petrus tolak mentah-mentah, apalagi itu dilakukan kepada patung santo, patung santa. Bahkan termasuk Petrus adalah santo. Di sini Petrus tidak membedakan apakah itu dulia atau latria. Bahkan Petrus pasti tahu ya, bahwa itu bukan latria. Petrus pasti tahu, itu hanya sikap hormat. Tapi Petrus menolak sujudnya, bentuk sikap sujudnya perwira itu di hadapannya. Petrus bilang, aku hanyalah manusia biasa. Nah, orang Katolik hari ini sujud di hadapan patung, lalu memanggil nama patung itu, entah itu siapa ya, entah itu patung Santo Petrus, patung Santa Maria. Seandainya patung itu bisa bicara, saudara, saya yakin patung itu pasti akan berkata, bangunlah, aku ini hanyalah patung. Dan mungkin orang Katolik akan berkata, lah, kami tahu kamu hanya patung, kami tidak menyembahmu. Kami hanya menghormati sosok yang dipresentasikan oleh kamu sebagai patung. Jadi bahkan meskipun patung itu bisa bicara, saudara, mereka tidak akan berhenti sujud patung, saudara. Kita berharap satu kali nanti Tuhan bisa bikin patung bicara seperti Tuhan bikin keledai Bileam bicara, ya. Tapi saya kok berpikir ya, meskipun mungkin patung bicara, mereka nggak akan berhenti sujud patung, kecuali Roh Kudus mencerahkan hati mereka untuk lebih tunduk kepada kitab suci, kepada firman Allah, daripada kepada tradisi pagan yang mengkristal menjadi tradisi suci di dalam Roma Katolik. Saudara, coba jelaskan kepada saya, bagaimana bisa Petrus sendiri, bukan patung Petrus langsung yang berhadapan dengan Cornelius, itu menolak disujuti. Bagaimana mungkin Petrus yang sama itu mengajar atau mendidik orang Kristen di masanya bahwa bisa sujud kepada patung yang merepresentasi rasul-rasul, santo-santa, siapapun itu. Bagaimana bisa, saudara? Ya, bagaimana bisa Petrus di sorga akan senang ketika melihat orang Katolik bikin patung santo-santa termasuk patung Petrus dan sujud di hadapan patung itu? Bagaimana bisa kalau Petrus sendiri yang secara langsung sebagai manusia menolak sujud dari Cornelius? Jadi apakah Petrus akan lebih senang patungnya disujud daripada dirinya secara langsung seperti yang dilakukan oleh Cornelius? Ya, oh kalau dirinya langsung Petrus tolak, kalau patungnya Petrus pasti terima. Saudara coba kalian pikir, saudara baik-baik, pikir, ya. Dan saya yakin hal ini juga pasti berlaku kepada Maria, saudara. Pertanyaan yang perlu kita kemukakan adalah, bagaimana sikap Maria ketika dia disujuti seperti Petrus disujuti? Apakah dia akan berkata, bagus anakku, sujudlah kamu di hadapanku, karena aku adalah bunda Allah,
dan kamu tidak akan dicintai oleh anakku Yesus jika kamu tidak sujud kepadaku. Atau Maria akan sama seperti Petrus yang berkata, bangunlah, aku ini hanyalah manusia. Orang Katolik yakin respon Maria adalah menerima sikap itu, sujud itu. Tapi pertanyaan yang saya kemukakan tadi itu adalah kalau di hadapan Maria secara langsung. Bagaimana jika Maria melihat kalian sujud kepada patung? Apakah yang akan dikatakan Maria di surga ketika melihat orang yang mengaku-ngaku Kristen ini sujud patung? Apakah dia akan mengatakan, bagus anakku, sujudlah kamu di hadapan patung perempuan itu? Ya karena perempuan itu bukan wajah saya, mungkin Maria bilang seperti itu. Karena itu adalah patung yang kalian yakin adalah representasiku, Bunda Allah. Dan kamu tidak akan dicintai oleh anakku Yesus Kristus jika kamu tidak sujud di hadapan patung yang kalian anggap adalah aku. Apakah Maria akan mengatakan seperti itu? Saudara Katolik yang saya kasih dalam Tuhan, saya minta maaf kalau dalam penyampaian kebenaran yang saya lakukan selama ini, saya mungkin pasti pernah menggunakan kata kasar yang pasti melukai hati kalian. Saya manusia biasa dan bisa salah. Saya bisa terpancing emosi dan bernarasi yang tidak sopan dan tidak seharusnya. Tolong maafkan ketidakbijaksanaan saya dalam berapologetika melawan serangan-serangan keliru kalian yang memang seringkali juga menggunakan kata-kata yang sangat tidak elok. Saya ingin ke depannya, saya akan lebih bijak lagi dalam menyampaikan kebenaran kepada kalian. Kalau cara saya salah, saudara, itu kesalahan saya. Tapi kebenaran tidak akan pernah salah. Meskipun mungkin penyampainya menyampaikan dengan cara yang salah seperti yang pernah saya lakukan. Tapi kalau saya sudah menyampaikan kebenaran dengan cara yang paling mengasihi, tapi kalian tetap terluka, maka saya nggak akan minta maaf, saudara. Karena itu tandanya kalian terluka oleh kebenaran, bukan oleh karena saya. Saya hanya dapat berkata seperti Paulus dalam Galatia 4 ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mengatakan kebenaran kepada kalian, saudara, itu bukan karena sekedar respon apologetika buta terhadap Romo kalian. Karena memang juga itu adalah tugas saya sebagai orang yang telah Tuhan karuniakan segala kemampuan dan kapasitas untuk melakukan pembelaan di YouTube seperti ini. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya karena itu saya melakukan ini. Motivasi utama yang harus mendorong saya adalah melakukan ini adalah karena kasih Kristus, saudara. Celakalah saya jika saya tidak mengasihi kalian setelah saya menerima kasih Yesus yang begitu besar. Saya yang berdosa, yang hina dina ini, saudara. Saya yang kotor, yang najis ini. Kepada saya yang hina ini, Yesus rela mati di kayu salib. Dengan alasannya, kasih dan kebenaran. Saya tidak pernah percaya bahwa saya ini memiliki satu hal yang berharga yang Tuhan lihat sehingga Tuhan mengasihi saya karena melihat hal itu. Nggak ada, saudara. Saya nggak ada harganya sama sekali. Saya dan kita semua orang Kristen itu menjadi berharga karena Tuhan mengasihi kita lebih dahulu. Bukan karena melihat ada sesuatu yang berharga dan dia mengasihi kita karena itu. Bukan karena itu. Tapi karena dia mengasihi kita. Memang saya adalah manusia gambar Allah. Tapi saya adalah gambar yang rusak. Yang bisa Allah jatuhkan penghakiman kapan saja kan. Tuhan pernah menghancurkan orang-orang berdosa di zaman Nuh. Tuhan pernah menghancurkan orang berdosa di zaman Sodom. Tuhan pernah menghancurkan orang-orang berdosa di Kanaan. Mereka adalah manusia. Mereka adalah gambar Allah yang rusak juga tentunya. Tuhan berhak menghakimi mereka dengan cara demikian. Jadi gambar Allah itu bukan harga yang begitu penting di depan Allah sebenarnya. Kalau sudah rusak, sudah berdosa, malah patut dihukum. Tapi kenapa saya dikasihi begitu? Saya pernah berdosa, kenapa saya tidak mati sebelum saya bertobat dan menyerahkan diri kepada Yesus? Kok bisa saya menerima Injil? Kenapa hati saya dilembutkan untuk menerima Injil? Kenapa saya tidak diberikan dorongan untuk menolak Injil dan mati dalam penolakan itu? Mengapa saya dikasihi? Saya nggak bisa menarik kesimpulan apa-apa dari perspektif bahwa ada sesuatu yang spesial pada diri saya sehingga Tuhan pilih saya.
Yang bisa saya simpulkan hanya satu, bahwa Allah itu berbelas kasihan kepada saya. Allah mengasihi saya. Dan sebagai orang yang menerima belas kasihan yang besar ini, saya harus mengasihi kalian, saudara. Meskipun saya punya ribuan alasan untuk membenci kalian, tapi tidak bisa saya lakukan itu karena ada satu alasan yang menahan saya. Karena Dia yang mengasihi saya tanpa syarat, mengajarkan bahwa saya harus mengasihi kalian, yang sebenarnya saya punya alasan untuk membenci kalian. Dan video saya ini adalah karena saya mengasihi kalian. Saya mau nyatakan, percayalah kepada Yesus Kristus dan taati firman-Nya. Dan salah satu firman-Nya yang paling jelas di dalam Alkitab adalah, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud kepadanya. Kalian tetap bisa menghormati orang kudus tanpa harus sujud di hadapan patung orang kudus. Tanpa kalian memanggil nama mereka ketika kalian kehilangan barang misalnya. Penghormatan kepada orang kudus adalah kita mentaati ketaatan mereka kepada firman Tuhan. Dan sekali lagi, salah satu firman Tuhan yang paling jelas adalah, jangan sujud kepada patung. Tinggalkan praktik itu, saudara-saudara. Jauhi itu. Itu hanyalah lahan bisnis jual beli patung. Itu aja manfaatnya, saudara. Tidak ada ajaran para rasul seperti itu. Tradisi itu nggak suci, saudara. Tradisi suci itu nggak boleh bertentangan dengan kitab suci. Petrus menolak orang sujud di hadapannya. Dalil apa yang akan kalian manipulasi untuk membenarkan Petrus tidak sedih melihat orang sujud di hadapan patung? Sedangkan Petrus sebagai manusia menolak disujud, apalagi Petrus melihat kalian sujud kepada patung. Apa yang akan Petrus katakan? Dan atas nama apa kalian akan membantah Petrus dikala Petrus memarahi kalian? Atas nama ajaran para rasul? Sedangkan Petrus adalah rasul tertinggi yang kalian percaya di antara para rasul? Atas dasar ajaran magisterium? Atas dasar konsili? Atas dasar bapak-bapak gereja? Saudara, terkutuklah konsili bapak gereja siapapun itu yang membenarkan orang Kristen sujud kepada patung. Itu yang akan dikatakan Rasul Paulus jika dia tahu ada orang mengaku Kristen tapi sujud kepada patung, ya, mengajar untuk sujud kepada patung. Itu bukan Kristen, saudara. Itu pagan. Percayalah kepada Yesus Kristus dan buktikan kepercayaanmu dari ketaatanmu kepada firman Tuhan. Jangan sujud patung. Ya, katakan mulai hari ini saya akan berhenti sujud dan cium patung apapun yang terjadi. Saudara, sekian video saya. Saya percaya bahwa video ini nggak lalu begitu aja. Ini akan hinggap di hati beberapa orang Katolik yang punya akal sehat dan mau mentaati firman lebih utama daripada tradisi-tradisi yang gak jelas. Mari kembali kepada firman Tuhan. Berdasarlah pada firman Tuhan. Itu akan menjadi iman yang kokoh, iman yang murni, iman yang disenangi oleh Allah. Sekian video saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.